Sebanyak 76 guru yang telah pensiun menjadi korban investasi bodong. Angeli mengaku menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan oleh 3 orang selebgram berinisial M. Sekitar 140 orang dengan total kerugian mencapai 6,3 miliar rupiah. Ribuan masyarakat Indonesia setiap tahunnya selalu menjadi korban investasi bodong. Karena ketidakpahaman masyarakat tentang investasi yang benar dan legal itu seperti apa, akhirnya ya uang yang mereka tabung selama ini bisa lenyap dengan begitu aja. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas bersama dengan Creafest untuk memahami lebih jauh tentang investasi yang baik dan benar seperti apa. Kita akan mulai dari perkenalan. Nama saya Anggit dari tim edukasi Philip Sekuritas Indonesia. Kita akan membahas seluk-beluk tentang investasi dari nol itu seperti apa. Oke, kita langsung aja. Apa sih definisi dari investasi itu? Mungkin sebagian dari masyarakat sudah kenal bahwa investasi adalah bagaimana cara kita menabung uang kita yang tadinya 100 jadi 110, yang tadinya 200 jadi 250, intinya berlipat ganda. Nah, itu adalah definisi yang paling gampang. Tapi, paling nggak kita akan memahami pelan-pelan dari nol, investasi itu memiliki definisi yang seperti apa. Investasi adalah bagaimana cara kita dalam menanam uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, seringkali kesalahan yang terjadi pada masyarakat itu berada di posisi terakhir, yaitu memperoleh keuntungan. Sebagian dari masyarakat umum berpendapat bahwa ya, untuk mendapatkan keuntungan pasti caranya banyak. Tapi, kebanyakan nggak mau nunggunya, teman-teman. Nah, itulah yang menjadi salah satu kesalahan umum setiap masyarakat dalam berinvestasi. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk bangun analogi. Jadi dalam setiap kelas saya, kita akan belajar banyak tentang analogi itu seperti apa. Yang pertama, kita harus memahami tentang konsep investasi. Nah, apakah investasi seperti ini yang mana kita punya telur, kita tanam dalam tanah, kita siram, kita pupuk di pagi harinya, seperti gambar satu ini, dan pada siang hari, telur yang tadinya kita tanam berubah menjadi sebuah ceker. Apakah investasi seperti itu, yang mana jeda beberapa jam, yang tadinya hanya telur belaka, berubah menjadi sebuah pohon ceker, dan ketika malam hari berubah menjadi sebuah pohon ayam, teman-teman? Apakah investasi seperti itu? Jawabannya tentu tidak. Tidak ada investasi yang instan. Karena apa? Karena semua membutuhkan waktu yang relatif tidak pendek. Idealnya investasi seperti itu. Nah, jadi kita akan ngomongin tentang bagaimana investasi yang benar, teman-teman. Investasi yang benar gambarannya kita punya sebuah tanaman, kita siram setiap hari, kita tanam, kita pupuk, rutin setiap waktunya kita pupuk. Dalam waktu beberapa bulan, 2 minggu, setengah bulan, kita akan melihat sebuah pohon tadi, bibit yang kita tanam, akan mulai keluar batang kecil. Yang batang kecil ini akhirnya daunnya mulai melebar, mulai keluar ranting baru, hingga pada akhirnya 6 bulan kemudian mulai keluar pohon yang lebih besar lagi. Nah, hingga akhirnya kita harus menunggu dengan proses yang lumayan panjang. Pada 2,5 tahun kita akan melihat pohon ini akan berbuah. Nah, inilah gambaran dari investasi yang benar adalah yang membutuhkan waktu relatif tidak pendek, teman-teman. Karena seringkali kita masih terhasut, kita masih sering kena bujuk rayu investasi bodong yang mana menawarkan cuan cepat dengan waktu yang relatif singkat. Nah, kita harus mengetahui tentang faktor 2L dalam investasi. Mungkin ada yang tahu, 2L adalah yang pertama ada tentang legalitas, dan yang kedua ada tentang logikanya. Maksudnya seperti apa? Nah, yang pertama tentang legalitas. Tolong, mohon untuk semua masyarakat, semua rekan-rekan memahami bahwa semua investasi perlu adanya sebuah badan yang mengatur. Atau dalam ini kita harus melihat ada nggak lisensi dan diawasi dan dilindungi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Bahkan kita kenal bahwa ada beberapa perusahaan yang nakal juga, walaupun sudah di bawah OJK, tapi ada yang nakal. Nah itu, apalagi yang nggak punya legalitasnya. Kalau uangnya udah tiba-tiba hilang, apakah kita bisa lapor? Jawabannya enggak, karena investasinya tidak legal, teman-teman. Gitu. Nah, yang kedua tentang logikanya. Logikanya ini seperti apa? Jadi, prinsip utama investasi adalah high risk, high return. Semakin besar risiko yang bisa kita tanggung akan sebanding dengan return yang akan kita dapatkan. Teorinya, defaultnya di mana-mana akan seperti itu, yaitu high risk, high return. Jadi,
Kalau ada orang yang menawarkan, yuk invest di gue, gitu. Invest di gue, kalau uangmu 1 juta, nanti dalam 1 bulan saya kasih 20%. Alias 1 hari 1%, konsisten. Kalau ada investasi yang seperti itu, mungkin APBN kita semuanya masuk ke sana, teman-teman. Jadi nggak ada yang namanya kita harus bangun infrastruktur untuk masyarakat, nanti akan mendapatkan keuntungan dan lain sebagainya, nggak usah. Kenapa nggak Bu Sri Mulyani menempatkan semua APBN kita dalam sebuah investasi tersebut? 20% itu bukan angka yang sedikit. Karena kalau kita lihat, SBN atau surat berharga negara itu rata-ratanya return 6 sekian persen. Nah, ini kalau ada investasi yang too good to be true, bahwa kelihatannya, wah, gede banget nih, bunganya 20% setiap bulan, atau 1 hari 1%. Kalau ada investasi yang kayak gitu, justru kita perlu memberikan kewaspadaan lebih banyak. Karena apa? Karena kalau tidak dijelaskan tentang profil risikonya seperti apa, ya kita perlu mencurigai bahwa investasi itu adalah investasi yang bodong. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui juga tentang kenapa sih kita harus investasi. Mungkin sebagian dari kita udah tahu bahwa investasi ya gunanya untuk kaya. Yang tadinya 100 jadi 200, yang 500 jadi 1000. Teorinya seperti itu. Tapi sebetulnya teman-teman, yang harus kita ngerti betul tentang kenapa sih kita harus investasi, yaitu pertama dan yang utama tentang penurunan nilai uang kita. Hubungannya kemana? Nah, ini bahasa gaulnya atau bahasa anak sekarang yaitu inflasi. Di mana nilai uang kita turun, sedangkan harga-harga semuanya naik. Gambaran inflasi realnya seperti ini. Dulu di tahun 2004 kita tahu ada motor, kita tahu harganya di sana 9 juta sekian pada tahun 2004. Nah, sekarang di tahun 2024 dari websitenya langsung kita dapat datanya, Mio harganya 17 juta sekian. Barangnya masih sama, yaitu masih Yamaha Mio, tapi ternyata harganya meningkat pesat. Gambaran inflasi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Barangnya sama, tapi harganya meningkat pesat. Ada nggak gambaran lain? Gambaran lain kita bisa lihat dari foto yang satu ini. Ini real bahwa nenek saya dulu seorang pedagang kelontong gitu. Di akhir tahun 80-an, ceritanya dari om pas kecil gitu, om kelahiran akhir 79, dan ketika om kecil berarti kurang lebih pada awal medio 1980. Harga Coca-Cola, satu botolnya itu hanya 275 perak. Nah, uang 275 perak sekarang dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Sekarang kita tahu bahwa 2024 harga Coca-Cola kurang lebih sudah dihargai 3.500. Barangnya masih sama, yaitu masih Coca-Cola botolan. Tapi, nyatanya harganya meningkat pesat. Gambaran inflasi simpelnya seperti itu, teman-teman. Bahwa nilai uang kita akan terus menurun setiap waktu. Nah, selanjutnya kita akan bahas instrumen investasi pada video berikutnya.